tentang perjuangan. Nah, disitulah kemudian Ki Bagus sering menyampaikan tentang jihad fisabilillah. Sebenarnya apa sih jihad fisabilillah? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya ya, apa yang dipikirkan oleh Ki Bagus waktu itu adalah berkaitan dengan bagaimana menyusun ya, masyarakat yang Islami. Jadi masyarakat yang Islami, masyarakat yang mempunyai nilai-nilai Islam di situ. Nah, beliau menyatakan, saya tahunya dari Pak Bisa tadi, karena saya tidak mengalami, ketemu juga belum pernah. Tapi diceritain saya itu kalau SMA dulu, waktu SMA itu sering diundang Pak Janawi. Pak Janawi itu yang ngarang lagu Sang Surya itu. Saya disuruh ke rumahnya, kemudian ini sedih, nah, dia cerita dongeng itu. Maka dongengnya itu saya rekam di sini, tidak pakai rekaman. Nah, kemudian dia cerita begini. Jadi Ki Bagus itu pengennya masyarakat yang Islam ya, dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri, kita binafsi. Kemudian dilanjutkan ya, dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi selain dimulai dari tidak binafsi tadi, itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan keluarga yang Islam. Kalau sudah terbentuk pribadi-pribadi Islami, keluarga yang Islami, itu kemudian masyarakatnya itu akan terbentuk masyarakat yang Islami. Nah, beliau punya prinsip yang namanya pendidikan. Ya. Pendidikan itu adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu sebenarnya. Jadi, kalau anak itu sudah dididik oleh orang tuanya, sudah dididik oleh orang tuanya, itu kan menjadi kewajiban orang tua. Kalau sudah dididik orang tuanya, maka tetangga-tetangganya ini tidak wajib untuk mendidik. Tapi kalau seorang anak itu jarang mendapatkan pendidikan dari keluarganya atau orang tuanya ini, maka tetangga-tetangganya itu wajib untuk mendidik anak itu. Jadi menurut Ki Bagus, kalau ada anaknya tokoh, anaknya pejabat, tapi pejabat yang bagus ya, kok rusak-rusakan itu berarti yang harus bertanggung jawab adalah tetangga kanan kiri. Misalnya pengurus Muhammadiyah kok terlibat narkoba, ini berarti yang bertanggung jawab ini adalah tombol tepalu ini. Karena apa? Karena tokoh itu dia itu sudah mendharmabaktikan tenaganya, pikirannya untuk umat. Nah, sekarang menjadi tanggung jawab masyarakat ini, umat ini, untuk mendidik anaknya. Ini yang disebut dengan pendidikan wajib kifayah itu, dan sekarang dipakai oleh Universitas Ahmad Dahlan, menjadi moto Universitas Ahmad Dahlan bahwa pendidikan merupakan wajib kifayah. Kalau ini terbentuk, itu tidak usah pakai label negara Islam, itu sudah selesai. Jadi secara otomatis ya, orang Bali bilang otomatis gitu, itu maka negara Islam itu sudah terbentuk, nggak perlu pakai label negara Republik Islami Indonesia, itu nggak perlu.
Jadi kalau ini sudah terbentuk mindsetnya, kulturnya, kemudian habitnya itu terbentuk, ini sudah menjadi Islam ya. Yang ketiga, ya, Ki Bagus itu juga ingin menyampaikan bagaimana akhlak seorang pemimpin. Makanya ada bukunya yang berjudul Akhlak Seorang Pemimpin. Beliau nulis itu, ada bukunya. Dan belum punya, tulis ke sana. Saya kebetulan nggak bawa juga. Nah, di situ disampaikan bagaimana akhlak seorang pemimpin. Harus jujur, tanggung jawab, tidak boleh sombong, kemudian rendah hati. Beliau menyatakan cara memilih pemimpin itu mudah. Kita lihat masyarakat sekitarnya, ya. Kemudian kalau ada seorang calon pemimpin, ya, ketika kita datang ke rumahnya, di dapurnya itu ada makanan yang enak-enak, sementara masyarakat sekitarnya itu masih kelaparan, sudah selesai. Memilih pemimpinnya sudah selesai, nggak perlu diteruskan, tidak perlu ada fit and proper test, kalian nggak perlu. Sudah selesai, selesainya gimana? Nggak usah dipilih. Artinya apa? Karena dia tidak peka dengan lingkungan. Dia hidupnya hanya goyang-goyang untuk dirinya sendiri. Masyarakat sekitarnya kafiran. Itu yang prinsip yang dipakai oleh Ki Bagus untuk menentukan pemimpin. Nah, kemarin seperti apa nih? Ketika Pilpres jalan, tidak tahu saya pilihannya sendiri-sendiri ya. Nah, tapi kalau kita cocokkan dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini, ya memang para pemimpin kita yang sekarang ini jauh dari harapan. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai akhlak kepemimpinan yang baik. Tidak mempunyai akhlak kepemimpinan yang baik. Dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia, ya, tradisi di PD Muhammadiyah itu kemudian ada yang didorong untuk menggantikan, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Tapi Kiai Haji Ibrahim menolak, nggak mau. Kemudian beliau menunjuk, Kiai yang aja Sujat juga menolak. Kemudian turun sampai yang ditunjuk adalah waktu itu pokoknya saling melempar itu, nggak mau. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur, sebelum Ki Bagus itu Kiai Haji Mas Mansur, jatuhnya ke beliau. Jadi tidak ada rebutan jabatan itu, tidak ada. Apalagi sampai ke pengadilan itu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Kalau yang lain ada itu biar urusan orang lain. Alhamdulillah nggak ada. Karena tidak mempunyai kepentingan yang lain. Jadi di Muhammadiyah tradisinya alhamdulillah masih terjaga. Nah, meskipun dari sisi kekayaan kita itu luar biasa. Muhammadiyah itu organisasi massa paling kaya se-Indonesia. Kita itu kalau di total aset plus fresh money-nya itu ratusan triliun. Itu luar biasa. Tetapi nggak ada yang berpikiran kemudian, makanya aku juga 1% baik dari sekian ratus triliun lumayan, itu nggak ada. Karena ya itu prinsip dasarnya adalah keikhlasan.
Saya masih ingat betul ketika saya ngaji di tempatnya Pak Jidat ini, dan ketika aktif di Pemuda Muhammadiyah Ranting Kauman itu kalau Rabu itu mesti ngaji di tempatnya Pak Jidat ini. Nah kalau ngaji saya ingat betul. Jadi ketika masalah jabatan itu beliau mengingatkan nek buat jabatan ojo rebutan, nek diwenehi ditompo ning ojo jaluk. Itu saya ingat betul. Nah, kita catat, jadi tidak hanya saya, karena yang ikut waktu itu yang sering ngaji itu ada 6 orang. Itu kita saling mengingatkan. Jadi nek buat jabatan ojo rebutan, nek diwenehi ojo ditolak. Ini yang akan ditunjuk ojo jaluk itu kita catat betul, sehingga sampai sekarang itu kita, kalau semua kader Muhammadiyah punya prinsip yang seperti itu, maka tidak akan ada rebutan jabatan sampai ke pengadilan itu. Di tetangga kita itu sampai ke pengadilan sampai sekarang belum selesai. Ikhwana muktamar kemarin kan panas gitu, sementara muktamarnya Muhammadiyah karena prinsipnya seperti itu. Nah, saya waktu hidup ini begitu punya teman gitu, dari tetangga sebelah itu. Saya nggak pernah minta jabatan, tapi teman-teman yang tunjuk, ini aja macamnya jadi sekretaris kelompok MPR gitu. Ini ada yang enggak, saya minta. Jadi saudara kita, pokoknya saya harus masuk karena dari Jawa Barat belum ada yang masuk. Tegel ya, saya cuma baca bisa, bisa jalur bisa tekan. Nah tapi itu memang tradisi, tradisi di kita aja, bisa. Tapi di sana enggak minta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang sering disampaikan oleh kita bisa itu semua itu supaya hati-hati ketika milih pemimpin. Milih pemimpin itu yang berakhlak. Nah, ciri-cirinya ya tadi seperti yang tadi itu salah satu ciri. Kemudian oleh beliau jelaskan bagaimana akhlak pemimpin itu selain yang empat itu, tablet, amanah, patronah, sidik gitu, itu masih ada banyak lagi. Ya, harus lomba mana, macam-macam. Nah, pengalaman beliau itu senang hidupnya itu hidup ya. Hidup itu ninggalin kedunya itu juga ninggalin kedunya itu bukan berarti tidak kemudian nggak ngurusi anak istri, nggak, tetap diurusi, cuman tidak terlalu kelewat andil atau tergantung banget dengan keduniaan. Nah, hidupnya itu lebih banyak membaca kemudian menulis, dan itu mungkin turun kepada saya. Itu saya juga menulis. Ini buku yang kedua. Buku yang ketiga ada, tapi saya nggak saya bawain karena saya bagikan untuk muda-muda di seluruh dunia. Buku yang ketiga, ini yang buku yang percetakan. Buku yang pertama itu sampulnya buku. Nah, yang menurut juga Pak Dejanawi itu menurut dia sering nulis-nulis itu, bahkan muat di media massa luar negeri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi beliau itu sering didatangi Yubul, ya tadi sampai Yubul, itu beliau kemudian suatu saat ketika mau rapat di PKI, berangkat dari stasiun Tugu mau ke Jakarta, kebetulan sampai Jawa Barat, ditembaki keretanya.
oleh DITI di Sumatera. Nah kemudian lewat itu sampai di Jakarta, sampai di Istana Negara, beliau ketemu Bung Karno, kaget, baunya wangi sekali, akhirnya tasnya itu dibuka, tasnya itu begitu, ternyata di tasnya itu botol minyak wanginya tercabik, di situ ada pelurunya, itu. Bung Karno kaget melihat itu, wah itu ilmunya apa nih kalau bisa diusahakan? Bung Karno itu percaya sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya pulpen itu, dia punya pulpen itu kalau untuk tanda tangan bisa menambah per bawah, ya. Itu rata-rata Presiden Republik Indonesia, ya, itu percaya sih termasuk presiden sih kayak diri. Percaya kalau beli, ya. Jadi beliau bisa sampai ke Jepang karena waktu itu ya menggantikan, selain menggantikan Bung Hatta, itu juga karena Bung Karno itu ya waktu itu kan khawatir kalau pesawatnya dicegat oleh sekutu. Jadi beliau ngajak Bung Karno, Bu, ini bagus, sopong itu tak popo sampai ke Jepang gitu. Nah kemudian ada lagi cerita ini. Di Bagus itu kan punya jemaah gitu, rutin pengajiannya seminggu sekali. Jemaahnya itu ada yang muda-muda itu sendiri, ada yang tua-tua sendiri, itu semingguan gitu ya. Kebetulan yang muda-muda sering konsultasi, ada yang datang ke rumah beliau. Dia ngomong, Ki Bagus, saya ini masih bujang, kalau bisa dicarikan istri. Kebetulan kan Ki Bagus juga punya jemaah putri-putri yang remaja-remaja. Oh boleh, mau cari yang seperti apa? Kalau bisa yang kulitnya putih, ada itu. Nah itu kemudian yang cantik ada, putih cantik, yang kaya, no, ya ada. Jadi putih cantik kaya, yang bapaknya itu punya kedudukan, ada. Kemudian yang kelima yang solihah, ada. Lima lah. Sudah ini. Masih ada satu syaratnya nih. Apa? Mau dimadu. Oleh Ki Bagus dijawab, tengok aku oke, muridku sing kaya ngono iki. Tak dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nan. Sekali lagi terus beliau. Ada banyak, meskipun baru sekelumit cerita, ada banyak hal yang bisa kita ambil sedikitnya, meskipun baru permukaan. Saya betul nanti ketika cerita-cerita tentang Ki Bagus itu semua ini bisa dikompilasi, kasus-kasus itu bisa lebih jauh kualitas sendirinya. Salah satu hal yang menarik adalah soal kezuhudan beliau. Nah, ini yang sekarang ini mungkin menjadi persoalan di bangsa ini, karena ternyata kalau sekarang mungkin mencari dunia ini para pemimpin dan para pejabat. Kemudian tadi disinggung soal Laskar Ababil, jadi saya baca sedikit tentang beliau. Beliau ini kan angkatan perang Sabil, angkatan perang Sabil, angkatan perang Sabil. Nanti disinggung beliau ini kan pemimpin Muhammadiyah periode 1944-1952 ya. Kalau nggak salah ini kan masa-masa krusial perjalanan bangsa ini. Selain karena persiapan kemerdekaan juga agresi militer Belanda, kemudian masa penjajahan Jepang. Salah satu hal yang menarik, selain beliau punya pemikiran yang sangat luar biasa dalam pendidikan bangsa, beliau ini juga gigih mendirikan angkatan perang Sabil yang dilatih oleh Jenderal Sudirman. Sehingga beliau ini berjuang semuanya dari sisi pemikiran dan juga ternyata dari sisi fisik gitu.
menyiapkan naskah dan laporan